Baik, Sobat Apedia yang sudah punya mobil 300.000 km, silahkan komentar di bawah ini. Waktu terbaik untuk ganti oli itu adalah maksimal 6 bulan. Jadi teman-teman bisa ketok. Nah, ini kan kelihatan tuh. Ketika dia digas, filter udaranya dia buntu, otomatis si asap menjadi kehitaman. Sealnya itu mengakibatkan bocor gara-gara oli. Kadar karatnya akan lebih tinggi. Nah, itu filter mesin itu dia jangan dianggap remeh teman-teman. Dan kita menerima buka puasa dari teman-teman yang punya usaha makanan. bebek goreng. Bebek goreng. Itu kita terima tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Dengan konten-konten terbaru yang mengedukasi semua pemirsa AHA Motor, pemirsa AHA Apedia untuk lebih menambah ilmu pengetahuan ya, bagaimana merawat dan tanda-tanda atau gejala dari kendaraan kita itu sudah mulai ada masalah ya. Depan kita ada Toyota, ada Hyundai, ada Honda, ada ini apa ya? Ini Nissan ya, Nissan. Dan di depan kita ada narasumbernya Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHA Apedia. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Menjelang puasa. Bulan puasa. Ada program nggak puasa? Ada. Apa? Kita setiap kali puasa itu programnya adalah jasa naik 50.000. Oke, yang lainnya pada turun kalau kita naik. Jadi sekalian sedekah ya? Iya. Buat THR, Pak. THR. Baik. Ya. Mas Hardi, jam kerja puasa berubah? Tetap. Oh, tetap. Dari jam 8 sampai jam 5. Jam 5. Dan kita menerima buka puasa dari teman-teman. Oh iya, cocok itu kawan-kawan yang mau buka puasa di sini jam berapa? Jam berapa? Yang punya usaha makanan. Bebek goreng. Bebek goreng. Itu kita terima tuh. Yang punya usaha es sambur. Oke, kita terima deh. Oke. Baik. Mas Hardi, ya. untuk besok nih kan kita ada biasanya mudik ya? Iya, mudik. Di akhir bulan Ramadan ya. Betul. Nah, itu biasanya di bengkel AHA Motor gimana, Mas? Jadi gini, kalau untuk yang bengkel AHA kayak tahun-tahun sebelumnya ya, jadi kita H-1 itu baru tutup. Nanti bukanya H+6 biasanya. H+6. Jadi kita libur 7 hari. 7 hari. Jadi kan yang banyak Pak di antara teman-teman kan ada yang rumahnya Klaten, ada yang Tulung Agung, ada yang Trenggalek, ada yang Cilacap. Jadi Solo, kan Mas Aji Kebumen. Nah, karena banyaknya yang luar Jogja, sehingga kita liburnya dipanjangin deh. Kayak gitu. Baik. Mas Hardi, ini ada konten bagus menarik nih. Apa itu, Pak? Di depan kita ini kan banyak mobil yang sudah berusia berapa nih? Ada yang 10 tahun mungkin ya? Ada yang 10, banyak ada tuh, ada Freight itu udah 10 tahun lebih. Oke. Terus ada Hyundai. Itu juga udah lumayan agak tua. Ini ada Strada L200. Nah, ini udah tua nih L200 nih. Itu dia mungkin 20 tahun kali ya. Baik. 2002 ya. Mas Hardi gini, ya. Kan kadang ada kendaraan tuh belum sampai titik 100 udah jebol mesinnya. Oh iya. Ada yang sampai 300 aman-aman saja gitu ya. Yang kemarin sampai ke bulan 300 ya. Nah, baik. Ini gimana sih Mas? Ada nggak tips dari Mas Hardi agar mobil itu mesinnya? Khusus mesin ya? Khusus mesin ya. Itu mampu bertahan 300 km lebih, tapi dengan hal-hal simpel gitu loh. 300.000 km lebih? Iya. Jadi ada banyak hal simpel yang bisa kita rawat di bagian mesin, terutama pada pelumasan. Kemudian di sana ada pendinginan, terus ada pernafasan. 3 berarti? 3 simpel ini? 3 simpel itu. Nah, gimana cara ini? Oke, jadi kalau untuk yang pelumasan tentunya oli ya. Jadi oli jangan sampai lebih dari 6 bulan. Kalau kita bicara waktu terbaik untuk ganti oli itu adalah maksimal 6 bulan. Kalau lebih dari itu gimana Mas Hardi? Ya selama dia masih hidup mesinnya itu sebaiknya diganti. Kenapa? Karena oksidasi ya. Sehingga lagi-lagi ganti oli itu bukan marketing. Jadi betul-betul itu untuk mesin yang usianya sangat jauh, panjang, dan juga ribuan atau mungkin bisa sampai ratusan ribu kilometer itu bisa awet tanpa dibongkar pada waktu itu. Jadi penyebabnya itu adalah efeknya. Ketika oli itu dia gantinya telat, itu efeknya itu adalah nanti berkaitan dengan pelumasan yang tambah jelek, berkaitan dengan seal. Itu kan di sana kan ada seal ya. Semakin mengeras, semakin jelek. Nah, itu akhirnya nanti menjadi bocor. Kenapa? Karena kan ada beberapa seal itu yang dia memang diperuntukkan untuk bagian yang bergerak, Pak, seperti crankshaft, depan belakang itu kan bagian yang bergerak. Kalau di sana di crankshaftnya itu dia ada kotoran atau sejenis endapan oli yang dia berada di sela-sela sealnya, itu mengakibatkan bocor. Nah, kayak gitu, gara-gara oli.
gara-gara oli. Sehingga untuk oli pelumasan ini sangat penting sekali untuk dijaga. Terus yang kedua tadi adalah sistem pendingin ya. Sistem pendingin itu adalah berkaitan dengan temperatur mesin. Jadi mesin-mesin sekarang ini kan ada dua ya Pak ya, terutama untuk di bagian motor. Itu kan ada dua pendingin, ada yang pendingin dengan menggunakan udara, ada pendingin dengan menggunakan air. Kalau mobil kebanyakan udah pakai air. Ya. Nah, maka perhatikan betul bagaimana air ini konsentrasinya. Dia apakah ada sumbatan yang mengakibatkan radiator itu menjadi buntu. Nah, itu atau mungkin juga kebocoran yang mengakibatkan level air menjadi berkurang, atau mungkin juga hal-hal yang lainnya seperti penyusutan yang alami. Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai gara-gara dia menyusut akhirnya levelnya menjadi kurang kayak gitu. Itu harus diperhatikan karena apa? Semakin panas mesin itu boros, semakin konsumsinya semakin boros, kemudian mesin pemuainya menjadi tidak beraturan, akhirnya cepat rusak gara-gara sering overheat. Piston menjadi berubah bentuk oval, kemudian ada banyak lagi lah tekanan yang menjadi semakin besar, semakin berat kinerja mesinnya, akhirnya semakin jelek kualitas olinya juga berpengaruh kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah supply udara. Supply udara ini sangat penting yang dianggap remeh oleh pemilik mobil. Dua filter ini, terutama filter yang bagian ini Pak, mesin ya. Itu filter mesin itu dia jangan dianggap remeh teman-teman. Ini kalau dia sudah tidak mampu memfilter dengan baik, maka kotoran bisa masuk ke dalam. Di sisi yang lain, kalau misalnya kotoran belum masuk ke dalam misalnya, karena dia buntu, itu menjadi berat tarikannya. Kenapa? Karena suplai udaranya itu tidak secepat suplai bensinnya. Akhirnya suplai bensinnya menjadi lebih boros, udara dan juga bahan bakar yang bercampur tidak optimal, pembakaran sisanya karbonnya menjadi tinggi karena saking banyaknya bahan bakar yang dibakar. Efeknya kalau karbonnya tinggi, olinya jadi cepat hitam kayak gitu. Karena oli ini kan dia termasuk bagian yang menyaring atau membersihkan ini Pak ya, ruang bakar ya dalam tanda kutip. Jadi memang oli nggak masuk ke ruang bakar, tapi di sekeliling piston itu dia kan ada karbon-karbon sisa pembakaran. Nah itu kalau karbonnya tinggi, olinya yang ada di sana akan semakin cepat berwarna hitam. Jadi tiga ini Pak, yaitu pelumasan, pendinginan, sama pernafasan. Baik. Dari tiga cara nih. Nah, terus bagaimana kita sebagai pemilik nih agar tiga hal ini bisa kita lakukan di rumah tanpa harus ke bengkel? Oh gampang banget Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman bicara masalah oli, teman-teman bisa cek dari sini. Ya. Nah ini ya, ini kita cek. Ini di sini ada dipstick. Ketika warna oli sudah berwarna kehitaman, kalau ini kan dia kan masih emas ya Pak ya. Nah, masih emas, masih bisa dipakai. Sehingga kalau emas kayak gini, teman-teman tinggal memperhatikan waktu saja. Betul-betul diperhatikan waktu itu terakhir ganti olinya kapan. Nah ini kalau di AHA ada stikernya Pak. Nah kalau di AHA itu ada stiker peringatan untuk penggantian oli. Misalnya kita contoh ke mobil freight ini Pak. Nah, ini teman-teman kalau di sini teman-teman melihat ada stiker AHPedia kayak gini, berarti ini adalah stiker peringatan untuk penggantian oli. Dari dalam? Iya, dari dalam. Ini bentuknya kalau dari luar gini, kalau dari dalam seperti ini. Jadi ada nomor kendaraan, kemudian ada jenis oli yang digunakan, SI-nya berapa, servis atau ganti oli berikutnya. Nah, ini kita kasih reminder di sini. Tanggalnya mungkin 3 bulan ke depan, kilometernya 5.000 km ke depan. Kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa media sosial kami. Nah, itu bisa teman-teman scan promo ya. Iya. Teman-teman bisa simak di sana. Iya. Penjelasan. Nah, baik. Ini kan yang pertama, Mas. Hal yang kecil yang bisa dilakukan oleh pemilik kendaraan. Kita hanya melakukan pengecekan oli. Kualitas oli. Betul. Yang kedua, itu untuk yang air, itu sama. Ketika teman-teman kondisinya jangan sekali-kali buka tutup ini, Pak. Jangan sekali-kali buka tutup ini kecuali dalam kondisi dingin atau ada hal-hal yang bersifat tidak normal. Contohnya, ini kan di sini kan ada tangki reservoir ya, Pak. Contohnya di sini ada levelnya. Ketika teman-teman mendapati levelnya dia kok turun ke bawah sampai mendekati minimal, silahkan dibuka. Oh gitu. Silahkan dibuka. Tapi kalau misalnya tidak ada kendala, teman-teman nggak perlu buka, cukup menyaksikan dari sini. Atau mungkin teman-teman saksikan, kok di area mesin kok ada bercak-bercak warna putih.
Nah, itu bisa jadi bercak-bercak warna putih itu adalah bercak dari kebocoran air Radiator coolant. yang ada di radiatornya, betul. Jadi ada radiator coolant itu dia ketika dia, kenapa kita senantiasa memberitahukan teman-teman untuk pakai coolant? Karena coolant ini ternyata ada fungsinya, Pak. Selain dia menjaga temperaturnya itu lebih baik, itu juga ada fungsinya ya ketika terjadi kebocoran, maka di sana terlihat bercak warna putih atau warna merah sesuai dengan warna coolant-nya. Jadi kalau coolant-nya warna biru itu putih kebiruan, kalau warna merah itu agak-agak pink kayak gitu. Warna hijau itu agak-agak kehijauan. Maka ketika di sana kok ada bercak yang dia mungkin di area radiator sini. Biasanya di mana? Di sini, Pak, biasanya. Biasanya di sini atau mungkin di area sini. Yang dekat dengan fan belt. Biasanya kan ada water pump. Oh iya. Nah, itu kalau misalnya di fan belt-nya itu dia ada warna yang tidak wajar, warna putih gitu, berkerak. Nah, itu maka teman-teman bisa tuh baru tuh cek buka ditutup utamanya, tapi dalam kondisi mesin dingin. Jangan pernah kondisi mesin panas kayak gitu. Misalnya kalau mau iseng-iseng Mas Hari buka kondisi mesin dingin terus mau ngeliat saja kualitas dan juga kapasitas airnya sangat bisa, tapi betul-betul diperhatikan jangan sampai nanti ada udara palsu yang terjebak kayak gitu. Mungkin ketika mau dibuka tekanannya sangat besar, nah itu sangat potensi ketika dibuka akan tumpah banyak air radiator dan akan menjadikan udara terjebak di sistem pendinginan kayak gitu. Untuk itu cara ngeceknya ya gampang, cuman perhatikan ini aja, dan juga perhatikan di area radiator kalau misalnya dia nggak ada bercak, is aman kayak gitu. Nah itu Pak untuk air. Nah ini dijaga secara berkala. Untuk kadang kan penyebabnya dia itu berkurang kualitasnya atau berkurang kapasitasnya, itu kalau berkurang kapasitasnya pasti ada kebocoran atau penguapan. Jadi kalau penguapan pasti. Jadi nanti mungkin selama 3 bulan tuh kadang ada penyusutan sampai dengan 2 sampai dengan 3 cm turun, itu nggak ada masalah. Atau mungkin dia kualitasnya yang berkurang. Misalnya teman-teman ngecek gini di area sini kok ketika digerak-gerakkan gini, ini airnya ini tidak mengikuti gini Pak, tapi masih ada sisa yang tertinggal. Jadi airnya tetap gini, tapi ternyata di sini ada warna yang tertinggal, gitu. Kalau di sini ada warna yang tertinggal, berarti coolant-nya dia sudah mengalami penurunan kualitas. Ya. Sehingga kayak gitu nanti bisa menjadikan endapan di sistem radiator, pendinginan. Kayak gitu. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka sebaiknya lakukan 2 hal. Bisa langsung ganti coolant atau lakukan korok radiator. Gitu. Kalau radiator itu jauh lebih bagus ya, karena kan memang meskipun kita pakai coolant bukan berarti di sana tidak ada endapan. Kayak gitu. Terlebih nggak pakai coolant. Iya. Nah, kalau nggak pakai coolant harus sering-sering rutin cek kapasitasnya. Mobil-mobil lawas itu kan harus sering cek kapasitas, kualitas itu harus sering cek. Kenapa? Kalau dia nggak pakai coolant, otomatis kadar karatnya akan lebih tinggi. Kayak gitu Pak. Kemudian yang terakhir adalah yang ini, yang filter udara nih. Nah, filter udara ini sangat gampang. Beberapa mobil itu filter udaranya ada yang tinggal pencet di area sini, misalnya ini. Nah, ini kalau Grand Livina gampang Pak. Nah, ini tinggal dibuka. Teman-teman bisa saksikan. Kalau dia kondisinya merah seperti ini masih aman. Terus kalau misal iseng-iseng aja diginikan nggak apa-apa. Tujuannya apa? Kita mengginikan supaya tahu ini rapuh atau belum. Kalau diginikan dia patah cetek. Nah, ini udah rapuh, harus ganti. Itu, resikonya apa Mas? Kalau patah-patah seperti itu? Kalau patah-patah, resiko terburuknya adalah patahan dari filter udara itu akan masuk ke dalam sistem pembakaran, bisa menyumbat. Kayak gitu. Kalau menyumbat bisa menyumbat sensor MAF. Nah, di sini ada MAF sensor. Bisa menyumbat sensor MAF, bisa menyumbat throttle, bisa masuk ke dalam katup bisa keganjel. Nah, itu gara-gara hal sepele. Kayak gitu. Atau mungkin yang tipe yang kayak Hyundai itu kan ada yang beberapa pakai klip. Ini pun juga sama. Biasanya memang didesain itu mudah kok Pak. Nah, ini kayak Hyundai ini tinggal ada klipnya kayak gini. Buka klipnya, kemudian ditarik ke atas sambil diangkat. Di sana ada filternya. Oh, ini filter udaranya di sini yang bisa. Ya, teman-teman bisa saksikan di posisi filter udara sih di mana sih? Kalau misalnya teman-teman dapati di sini ada yang namanya kayak air duct gini, Pak. Kayak per yang plastik yang ada kayak harmonikanya kayak gini. Nah, itu teman-teman cari aja di ujungnya pasti ada filter udara. Nah, kalau ini, kalau panjang, itu Pak, yang ada klipnya juga sama. Oh, ini ya, yang bulat ini ya. Oke. Baik, Mas Ari, kan tadi kita berarti ada 3 hal nih yang harus dijaga oleh pemilik kendaraan. Iya Pak. Nah, dari 3 hal ini kan tadi yang agak sedikit saya pertanyakan adalah yang udara. Udara. Nah, udara ini
kan itu baru yang dari versi luar ya. Nah, kalau versi dalamnya, versi bagaimana? dalamnya itu adalah di area manifold. Jadi itu harus dilakukan servis. Oh, itu ke servis ya. Jadi itu bagaimana cara mengetahuinya itu sudah kotor? biasanya dari lubang busi bisa. Jadi buka busi itu dibuka itu bisa. Nanti di sana kan kelihatan tuh ruang bakarnya. Kalau ruang bakarnya itu kan sampling. Ketika ruang bakar itu udah ada keraknya, biasanya di area manifold itu udah banyak tumpukan. Kalau kita sebagai orang awam, Bawa ke bengkel, Pak. bawa ke bengkel ya. Iya. Makanya rutin periodical maintenance service itu teman-teman bisa lakukan paling lama ya itu 6 bulan. Itu teman-teman bisa minta tolong dan pasti dicek ya, pasti dicek oleh bengkel di area apa namanya lubang busi itu pasti. Tergantung juga sih mobilnya kayak Livina itu kan dia hanya sampling aja di silinder 4 biasanya. Tapi kalau untuk yang biasa melakukan cleaning ruang bakar itu pasti dibuka manifoldnya. Dan buka manifold itu cukup ribet, dan itu kalau untuk pribadi buat teman-teman yang mungkin duwe mobil tapi belum punya keahlian di otomotif, itu kalau untuk buka harus cek tutorial. Nah, bagaimana Mas Ardi kalau ada kan beberapa kawan-kawan itu yang model perawatan mobilnya itu cuma ganti oli, ya, nggak pernah servis, jarang servis lah ya. Betul. Pak ganti oli, Pak ganti oli. Nah, ini bagaimana cara beliau itu mengerti bahwa ini ruang bakar saya ini udah kotor nih? Nggak bisa tanpa harus bongkar ini Pak, apa namanya kondisi busi atau mungkin manifold, kita harus sampling dulu. Kecuali gini, kalau dia peka terhadap rasa berkendara. Ketika berkendara kok mobilnya agak sedikit berat, digas, dia itu senantiasa hanya seperti meraung, ngok gitu doang, ngok itu berarti dia ada masalah tuh di suplai udaranya. Termasuk ngelitik kah? Ngelitik juga termasuk gini Pak, misalnya dia apa namanya ketika dia digas itu ngok itu terus timbul asap di belakang, mungkin asap hitam, itu juga bisa. Itu mengakibatkan kan gini kan tadi kan disebutkan ya bahwasanya kalau dia buntu itu bensinnya itu akan nyemprotnya terlalu banyak. Tapi kalau mobil-mobil yang karbu zaman dulu belum dilengkapi dengan sensor dan perintah oleh ECU, maka dia konvensional seperti itu ketika dia digas filter udaranya dia buntu, otomatis si asap menjadi kehitaman kayak gitu. Nah itu Pak, salah satu cara mengetahui itu adalah dengan cara feeling, perasaan. Kalau misalnya nggak dibongkar ya. Itu kalau sampai sudah keluar asap hitam tuh, itu berbeda nggak? Berapa kilometer atau berapa bulan hal tersebut bisa terjadi atau berapa tahun? Tergantung. Pertama kondisi medan yang dipakai. Kalau misalnya dia dipakai di area yang berdebu, itu akan semakin cepat. Misalnya dulu tempat kita ini ada musibah yang Merapi. Benar. Merapi ketika dia jeblok Blair gitu, Jogja itu dalam 2 bulan itu ya. Nah, itu kan debu kan banyak, debunya sangat banyak. Nah itu dulu itu sempat kita bikin campaign Pak. Waktu saya di dealer itu sempat kita bikin campaign itu untuk pembelian filter udara itu didiskon sekitar 15%. Wiper itu pun juga didiskon. Jadi filter udara wiper karena kan debunya kan sangat tebal sekali Pak. Itu sampai didiskon supaya untuk meringankan teman-teman yang memang kondisinya mobil mungkin nggak nyampe sekitar semingguan itu kalau dipakai rutin mobil di Jogja itu filter udara udah penuh sama debu Pak. Kayak gitu. Nah itu kita sempat jumpain dan itu sempat kita buatkan campaign waktu itu. Baik. Dan banyak yang borong juga waktu itu filter udara. Baik Mas Ardi, pertanyaan terakhir Mas Ardi, masih tentang asupan udara. Ya. Kalau kita ketahui bahwa ternyata filter udaranya kotor, nah, kita lihat ada banyak debu-debu lah. Banyak debu-debu. Nah, apakah kita melakukan usaha sendiri atau ke bengkel dengan menyemprot atau gimana? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman dapetin berdebu dan nggak ditemukan kompresor, teman-teman bisa melepas kemudian dia mengetuk-ngetuk dengan bagian yang sisi luar. Jadi bagian sisi luar itu diposisikan di bawah. Tujuannya apa? Dengan adanya ketukan kayak gitu, debu bisa rontok, jatuh ya. Jatuh. Nah itu kan nggak ada kompresor ya. Ya. Cara paling mudahnya seperti itu. Tak contohin misalnya. Oke. Ini tanpa kompresor ya? Iya. Nah ini misalnya, teman-teman bisa saksikan gini. Kondisinya ini adalah yang masuk ke manifold, masuk ke throttle ya. Ini adalah bagian sini, ini yang dari luar. Ini ada 2 bagian. Maka kita lihat nih, bagian sini berarti bagian yang masuk ke dalam manifoldnya. Maka teman-teman bisa saksikan kalau posisinya gini, ya toh. Ketika dia dibuka, seret,
berarti ini yang masuk ke sana, masuk ke mesin. Oh. Berarti yang diketok adalah yang bagian bawah. Bawah. Oh, ini yang hitam nih. Yang hitam ini. Jadi jangan kebalik. Hah, Jangan begini. Oke. Tapi begini. Jadi teman-teman bisa ketok. Nah, ini kan kelihatan tuh. Wah, Nah, kotorannya bisa kelihatan. Ini kalau misalnya nggak pakai filter dan teman-teman lakukan seperti ini, kebiasaan seperti ini. Ini ketika dia ada kotoran seperti ini, teman-teman gini aja, renggangkan seperti ini. Kalau dia direnggangkan seperti ini, dia sudah nggak fleksibel, terus ada retakan nak krek gitu, terus dia menjadi pecah, maka dia sebaiknya segera diganti. Jadi beli filter udara pakai motor. Kalau toko spare part kayak gitu. Kalau ini pun juga, ini kalau kita sarankan kalau bentuknya sudah seperti ini, sarankan diganti filter udara. Oke. Baik, Mas Adi, kan ini kita ganti oli kan 5.000 km. Nggih. Nah, apakah harus nunggu 5.000 km ya gitu? Ya enggak. Sarannya enggak? Kan ada maksimal waktunya 6 bulan tadi. Kalau filter udara beda, Pak. Filter udara itu dia parameternya adalah biasanya 40.000 kilo. 40.000 kilo itu bisa dicapai sekitar 2-3 tahunan. Jadi 2-3 tahun sekali itu ganti filter udara. Dengan cukup panjang kan? Iya. Kalau kotorannya bagaimana? Kalau kotorannya tergantung, tergantung kondisi. Kalau misalnya kita cek dia betul-betul seperti ini, warnanya sudah sangat kontras antara ini dengan ini, maka ganti saja. Tanpa harus nunggu 5.000 km. Tanpa harus nunggu 40.000 km. 40.000 km. Kayak gitu. Oke. Baik. Ya gitu Pak, Topik. Siap. Mudah-mudahan mobil kita sampai 300.000 km ya. Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa. Mobil-mobil sekarang itu udah termasuk mobil yang awet. Jadi kalau selama penggunaannya bagus, dia nggak diforsir dengan beban yang berlebih, atau mungkin dia tidak sampai kekurangan oli atau pendinginannya tadi dia nggak ada masalah, insya Allah sampai 300.000 km itu tetap bisa. Apalagi kalau mobil-mobil yang Avanza, Innova, itu yang sudah teruji secara klinis. Baik, Sobat Apedia, yang sudah punya mobil 300.000 km, silahkan komentar di bawah ini. Kasih tahu kepada kita bagaimana cara perawatannya ya. Betul, ini kan kita baru bicara masalah sektor di mesin, belum elektrikal yang lainnya. Iya. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.